Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi khusus eksklusif karena kami kedatangan tamu dari Taiwan. Sebelum lanjut, saya mau nyapa dulu guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Sahabat beriman, kali ini kami kedatangan tamu Ibu Nur Fadilah dari Taiwan yang datang langsung ke sini, ke tempat kami ini. Sebelumnya Ibu Nur Fadilah ini terkena skizofrenia, di mana skizofrenia itu ada bisikan-bisikan yang sering didengar dan mempengaruhi secara psikis ya dan pikiran. Nanti kita akan tanya, nanti akan saya tanya juga kepada Ibu Nur sebenarnya bisikan itu berupa apa. Ikuti terus video kami ya. Bu Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bisikan yang Ibu dengar itu tentang apa, Bu? Pertama tentang suruh nabrak taksi, bunuh diri. Gimana? Nabrak taksi? Iya. Masya Allah. Oh. Nabrak taksi. Terus yang keduanya itu suka itu apa? Mikir laki-laki gitu. Maksudnya gimana itu, Bu? Secara spesifiknya mikir laki-laki itu disuruh kawin sama seorang laki-laki atau seperti apa, Bu? Ya kalau itu ada bayangan seorang laki-laki itu terus bayangan terus. Gitu. Ya. Ya. Maaf Bu Nur, bayangan laki-laki yang dikenal atau yang berpengaruh terhadap kehidupan Bu Nur? Tadinya yang dikenal. Yang dikenal terus kalau ada orang kenalan gitu langsung pikiran itu terus membayangin gitu ada seorang laki-laki gitu. Membayangi dia menjahati ibu atau gimana? Nggak menjahati, sepertinya itu kalau umpama kenal sama ini nih Haji C mamanya, terus gimana? Sepertinya itu kalau saya mau tidur itu kan dia itu ada gitu, ada di lihat aja, melihati ibu aja gitu atau gimana? Dia itu datang gitu. Datang. Di sebelahku gitu ngomong-ngomong gitu. Kok ibu takut? Nggak takut, tapi ngomong-ngomong gitu. Oh, ngomong. Apa yang dikatakan Bu waktu ngomong-ngomong itu? Ya cerita seperti cerita setiap hari ngomong-ngomong seperti ini. Oh gitu. Itu mengenai tadi, maaf, mengenai bunuh diri itu Bu. Itu muncul kata-kata itu pas jam-jam tertentu atau seperti apa Bu? Kalau saya keluar rumah gitu? Ya gitu. Naik sepeda. Nanti lihat taksi gitu langsung ada suara di telinga sini, sini. Tabrak itu taksi gitu. Masya Allah. Udah lama itu proses mendengar yang sesuatu yang mengerikan itu Bu? Sudah lama, dari tahun berapa ya? Tahun 2018 lah. Hampir 5 tahun ya. 2018 itu Ibu sudah di Taiwan? Sudah. Oh, sejak kapan tuh di Taiwan? Saya di Taiwan sejak tahun 2010. 2010. Oh, kalah kita aja. Kita belum kemana-mana, Ibu udah ke Taiwan. Terus sama Pak Ustadz di bagaimanain itu Bu? Apakah suara itu sudah benar-benar hilang sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara itu sudah semua hilang, nggak ada suara sama sekali, nggak ada. Apakah prosesnya cuman singkat aja atau ada proses gimana Bu? Ketemu dengan Pak Ustadz, lamanya berapa lama, prosesnya berapa lama tuh Bu? Oh ya, tadinya itu setiap ada Ustadz ngaminin itu skizo itu saya ikut. Oh, lewat video. Ya, lewat video. Tuh. Tapi masih ada, cuma masih ada bisikan. Ya. Bertambah, berkurang atau semakin? Bertambah. Malah bertambah. Oh, terus gimana? Terus saya menghubungi Bu Mala. Terus video call sama Ustadz. Ya, terus 2 kali ya. 2 kali itu alhamdulillah sudah nggak ada. Mungkin yang 2 kali itu cuma ngaminkan 1 kali itu langsung nggak ada. Oh, ini yang unik nih Bu.
Ibu mendengarkan YouTube-nya Ustadz mengaminkan yang tadinya bisikannya seberapa malah bertambah. Tapi kenapa Ibu mau ketemu Ustadz? Nggak takut bertambah banyak lagi? Nggak, kan yang bunuh diri itu kan agak sedikit. Agak sedikit, tapi yang itu bayangan laki-laki itu ada terus. Mengganggu banget tuh. Iya, kalau mau tidur itu mengganggu. Walaupun Ibu nggak kenal atau kenal ya? Kenal, iya. Tapi Ibu nggak suka ada orang Iya. itu. Nah, saya mau tanya langsung Pak Ustadz ini. Pak Ustadz, mohon pencerahannya mengenai sakit yang terkena pada Ibu Nur. Ada bayangan laki-laki dan suara. Itu sebenarnya bayangan laki-lakinya bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya ini Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah memang Ibu Nur itu kena skizofrenia karena memang persoalan kehidupan sehari-hari ya Bu Nur ya. Iya. Yang pada saat itu menghimpit Ibu Nur dari dari keluarga, kemudian ya dari masalah keluarga yang menghimpit sehingga ada unsur putus asa waktu itu. Nah, putus asa kan di dalam Islam tidak boleh. Wala tayasu, jadi janganlah berputus asa, itu memang tidak boleh di dalam Islam, tidak boleh, senantiasa harus berusaha berubah menjadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, pada saat itu memang Bu Nur istilahnya pegangan agamanya ya sebenarnya teorinya paham, tapi pengaplikasiannya nggak ketemu karena memang teori dengan aplikasi dengan apa yang terjadi sehari-hari ini kan bukan tidak cocok ya, karena kalau kejadian begini saya harus ambil ayat apa, saya harus mengambil hadis yang mana, kan seperti itu. Karena memang belum terbiasa, akhirnya putus asa itu muncul. Nah, pada saat putus asa itu muncul, kemudian mengaminkan doa saya, waktu itu kita hanya video call ya Bu ya? Iya. Kita Ibu di Taiwan, saya di sini gitu ya? Iya, iya. Betul ya. Itu hanya video call itu Ci. Video call alhamdulillah selesai. Kemudian yang kedua, memang hanya persoalan ada gambaran laki-laki itu ada terus sama Ibu Nur. Nah, kalau gambaran laki-laki kemudian Ibu Nur tadi itu cerita kayak ada di sebelah saya ngomong, ini bukan skizo. Walaupun ada skizo tapi bukan skizo murni. Ini pelet biasanya. Jadi pelet itu dimasukkan ke pikirannya Ibu Nur. Ya pelet-pelet di Indonesia kan begitu ya. Dibacain atau dimantrain, bacain sesuatu ya begitulah pelet itu ya. Kemudian karena pelet itu laki-laki itu memang punya, karena memang itu peletnya itu dilatih terus-menerus. Sehingga pada saat dia berkenalan dengan Ibu Nur pun pelet itu dilempar sama dia ya, karena Ibu Nur kondisinya rapuh ya, otomatis itu masuk ke sininya dan ganggu juga. Yang bertujuan memang untuk supaya Bu Nur itu ingat terus sama laki-laki itu. Nah, pelet begitu lah. Pelet itu kalau yang orang nggak punya, peletnya itu biasanya ya begitu. Kalau pelet itu orang yang punya, biasanya kalau nggak Mercy, Innova, Lamborghini kan gitu, Innova kan. Skizo ini kan yang Bu Nur itu ada tabrakan ke taksi dan lain-lain, biasa itu dilatar belakangi oleh kejiwaan atau gangguan batinnya atau kesedihan atau apa demikian juga Bu Nur? Iya seperti itu ya. Jadi Bu Nur karena memang ada kesedihan waktu itu, kemudian kesedihan, ada putus asa. Nggak cuma Bu Nur, siapapun orang, dia muslim atau non muslim, kalau dia ada kesedihan kemudian putus asa, biasanya muncul kalimat itu disuruh bunuh diri. Karena pada waktu sedih yang berkepanjangan itu jin itu masuk ke otaknya manusia yang sedih berkepanjangan. Kemudian kalau sudah sedih berkepanjangan kan urutan berikutnya kan biasanya, ngapain saya hidup, aku kok nggak bermanfaat, aku jadi umpamanya kalau bunuh, aku jadi istri kok seperti ini, ngapain sebenarnya begitu itu kan berkecamuk. Nah, itu menjadi sumpah di mana ada kalimat ngapain aku hidup, itu sumpah sudah. Padahal seorang hidup itu sebenarnya itu karunia dari Allah. Nah, karena Bu Nur belum paham,
mulailah Dajjal itu masuk ke otak. Sehingga Dajjal itulah yang gembosin jin yang ada di otak, nyengkrem, disuruh bunuh diri. Karena pikirannya memang waktu itu Bu Nur memang ya, ngapain aku begini, aku kan seperti nggak manfaat kehidupannya waktu itu. Tapi alhamdulillah Bu Nur paham pada waktu video call itu, alhamdulillah Ibu Nur paham sih, paham, sehingga ngerti jangan diulang lagi ya, insya Allah nanti tobat pada Allah. Ya saya ajari tobat, nggak kemana-mana ya Bu ya. Iya. Tobat kepada Allah Ta'ala, jangan putus asa, hanya seperti itu ya. Iya. Alhamdulillah seperti itu Ci. Bu Nur menderita skizo itu sebelum ketemu Ustadz Danu tuh berapa tahun tuh? Dari 2018? Iya. Sampai 2022 ya. 2022, kurang lebih 4 tahun. Selama 4 tahun ini udah berobat kemana-mana atau ketemu dengan YouTube-nya Ustadz Danu tuh dari siapa atau Ibu cari sendiri tuh? Adik saya ketemu, adik saya tuh ngomong sekarang itu ada Ustadz Danu, coba lihat gitu. Oh, adiknya di Indonesia? Di Indonesia. Oh, ngabari. Iya. Terus? Kan dia takut saya kan kalau sedih nantinya gimana gitu adik saya. Terus sekarang ada Ustadz Danu, saya tuh cari pokoknya setiap ngaminin itu kan reaksi nangis terus gitu. Oh, Ibu reaksi nangis terus? Iya, pertama kali. Tanpa disadari nangis terus? Iya. Oh. Terus itu terus tak buka terus kan, pokoknya setiap ada video baru ngaminin, video baru ngaminin gitu. Ya. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Manfaat gitu. Ya amin amin amin. Insyaallah. Oh gitu Ibu Nur ya. Tapi nggak, sebelum lihat video nggak berobat kemana-mana? Enggak. Kan di Taiwan nggak ada itu, nggak ada berobat. Apa sosok laki ini berkenaan dengan Ibu dijodohkan atau memang dia menghantui Ibu terus? Enggak, tadinya gini, ceritanya itu laki-laki itu sepertinya mau ngajak saya poligami. Oh. Saya kan di Taiwan. Nah, itu dia kan lewatnya Facebook tadinya. Oh, kenalan di Facebook. Iya. Tapi sempat ngomong lewat telepon gitu. Sering, dia tuh sering kalau malam itu sering SMS atau telepon gitu kalau malam. Tadinya saya juga marahin orang kok telepon-telepon terus gitu loh, kan ganggu. Iya. Mbak Nur, pas video call yang pertama ke Ustadz Danu, ada perubahan apa tuh Bu? Alhamdulillah perubahannya banyak. Iya, sakit badan juga hilang. Terus Sakit badan seperti apa Bu? sakit badan itu kan saya dulu sakitnya banyak. Oh, gitu. Ya. Sebutin Bu. Oh, ada nih tulang ekor sakit. Oh, tulang ekor. Terus sini punggung sini sakit. Terus tangan sakit, ini sakit, tadinya nggak bisa. Maksudnya sakitnya kayak apa yang itu? Jarum atau Iya. kayak semutan gitu apa jarum terus? Jarum berat ini tadi. Berat. Sekarang enggak. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ya. Terus ini yang tulang ekor tuh alhamdulillah sudah enggak sakit. Itu satu kaligus mengaminkan doa Pak Ustadz Danu. Yang pertama kali kan cuma pinggang. Nggih, pinggang. Sembuh. Terus tapi sakit lagi yang tulang ekor gitu kan. Tambah lagi sakit. Iya, tambah. Terus yang kedua? Yang kedua kan masih ada skizo yang itu masih ada bunyi, ada bisikan tapi nggak bisikan itu. Kalau ngaminin Ustadz Danu itu ada suara lagi. Kalau ada Ustadz ngaminin seperti gitu di sini kan mati lampu gitu. Mati lampu. Iya. Bisikannya mati lampu. Iya. Hubungannya apa Bu? Hubungannya Bu? Iya. Biar nggak ngaminin gitu maksudnya. Ingat kenapa itu kok bisa mati lampu? Kalau pas ngaminin mati lampu gitu. Iya. Iya gimana? Karena kan saya terlalu memikirkan itu laki-laki Laki-laki itu. ya bener. Tapi sekarang udah hilang, nggak ada mati lampunya itu udah nggak ada, alhamdulillah. Jadi kayak Iya. lagu dangdut mati lampu. Tapi emang lucu, saya diceritain itu ketawa loh itu ya. Ya ketawa saya tuh, loh masa sih Bu? Iya. Aduh, apa lagi ini? Bayangannya udah hilang tapi Nggak ada. sekarang. Tapi orangnya masih nelpon. Enggak, sekarang kan udah tak marahin. Pertama kali itu udah marah. Aku marahin. Sekarang masih di Taiwan. Sekarang udah nggak boleh. Sudah kontraknya habis. Masa kontrak 12 tahun itu udah nggak bisa masuk Taiwan. Terus akan pindah kemana lagi Bu nanti kira-kira? Ke Kendal.
Udah keluar negeri lagi. Pulang kampung itu. Ya, Sopo ngerti malah ke Singapura keliling. Oh iya, kan punya pengalaman kerja di luar negeri. Iya. Sekarang gimana di Kendal? Udah tenang, udah. Ini belum pulang, barusan Dari kemarin. bandara. Langsung dari Taiwan bandara ke sini. Baru mau mulai lagi ke Kendal. Oh. Berapa jam Bu penerbangan Taiwan sini? 5 jam 5 jam ya? 5 jam. Di sana Ibu sendiri? sendiri. Oh. Bu, pada waktu didoakan beliau Pak Ustadz, yang Ibu rasakan di kepala itu seperti apa Bu? Apa ada sesuatu yang keluar atau bagaimana? Iya, tadinya kan kalau dipegang gini juga sakit kan. Sekarang enggak, alhamdulillah enggak sakit. Sini nih. Yang bisikan itu? Yang bisikan itu kan tadinya di sini ada suara gitu di telinga yang sebelah Kanan apa kiri? Kanan. Kanan Kiri. ya? Kiri ya? Kiri, ya. Kiri. Nah, terus begitu sekali didoain langsung hilang gitu Langsung aja? hilang, yang doa itu hilang, alhamdulillah hilang. Saya banyak mendengar nih pekerja-pekerja di luar negeri kesulitan waktu yang didapat untuk telepon, nonton video dari majikan-majikannya. Apakah Ibu juga demikian? Alhamdulillah enggak, bebas saya. Sholat boleh, puasa boleh, baca Quran boleh, dikasih waktu. Dikasih waktu sholatnya itu kalau waktunya sholat, kamu kok belum sholat? Oh, malah diingatkan. Kalau puasa Bu, bulan Ramadan? Pak, boleh masalah dibeliin itu kurma itu buat bulan Ramadan. Yang penting, yang penting kewajiban Ibu dijalankan semua. Ketemu Cina Taiwan baik itu ya begini. Alhamdulillah. Insya Allah nanti orangnya mau ke sini. Oh ya? Iya, mau datang ke rumah. Kok ke Kendal tuh? Iya, udah minta alamat nantinya insya Allah mau datang. Dia aslinya kan saya nggak boleh pulang, mau dicarikan majikan baru, tapi saya kan nggak mau gitu, mau pulang, tetap mau pulang sudah 12 tahun. Kenapa dicarikan majikan baru nggak sama dia Kan lagi? di sana harus jaga orang tuanya sudah meninggal, itu harus pindah majikan. Iya, alhamdulillah lah ya. Terus apa pesan-pesan dari Pak Ustadz Danu untuk Ibu barangkali bisa di-share sama teman-teman nih sahabat beriman Bu? Pesan-pesan yang diberikan kepada Ibu, nasihat-nasihat beliau itu loh supaya tidak terkenal lagi itu. Ya, saya Ustadz Danu itu ngasih tahu jangan sedih, jangan jengkel, jangan putus asa, jangan merasa hidupnya tidak manfaat. Ya, kan selama saya menikah itu kan itu terus menerus jengkel, Gitu. putus asa gitu. Jangan sedih, putus asa, jengkel. Ya. Bu, saya tertarik waktu video call dengan Ustadz Danu. Saat video call Ibu kesurupan nggak? Enggak, saya pertama kali itu takut sekali. Takut ngelihat Ustadz? Atau takut apa? Setiap itu Bu Mala bilangnya, Bu Nur ditunggu lagi ya, itu hati saya tuh senang sekali. Oh nanti jangan ketemu dulu gitu. Oh, malah ditunda malah senang? Iya, tadinya itu takut sekali. Pak Ustadz, itu ketakutan itu kira-kira karena apa itu Pak Ustadz? Sebenarnya ada beberapa hal. Ya. Jadi sebenarnya pikiran dan hatinya Mbak Nur Fadilah itu sebenarnya pengen sembuh, pengen ketemu sama saya. Tapi makhluk lain yang ada di dalam itu nolak. Karena makhluk yang di dalam itu barangkali menurut saya ya dia tahu kalau udah ketemu sama dia tuh yang namanya Danu, selesai saya sudah. Oh. Sehingga makhluk itu menolak untuk Mbak Nur itu untuk mau ketemu. Oh. Makhluk itu bisa jin biasa atau langsung ke Dajjal itu sekalian? Karena kasusnya Mbak Nur itu skizo berarti udah langsung Dajjal. Ya. Jadi udah deg-degan, biasanya begitu ya. Saya deg-degan itu kuat sekali gitu. Jadi deg-degan. Kalau udah mau itu deg-degan itu pasti kuat. Nah itu kalau menurut saya, pengalaman saya itu sinyal bahwa di tubuhnya seseorang itu ada Dajjal. Pokoknya kalau udah mau ketemu sama saya, deg-degan itu sinyal aja. Itu ada Dajjal. Apa itu berlaku untuk semua orang? Saya nggak kenal pun sama. Kalau melihat saya langsung kabur itu ada di situ. Ya insya Allah seperti itu. Jadi ada makhluk normal aja. Biasanya hampir setiap orang yang interaksi langsung sama saya mirip seperti Mbak Nur Fadilah. Jadi ketakutan. Loh saya tuh pengen sembuh tapi kenapa saya takut gitu ya. Nah itu kalau Mbak Nur sendiri nggak dijelasin begini nggak ngerti. Oh itu. Jadi nanti Mbak Nur
berarti tubuh saya ada dajalnya. Nggak apa-apa. Kalau jin, enggak, jin itu langsung nyerah dia. Kalau jin langsung nyerah. Oh, sihir aja ketemu sama saya langsung, Ustadz, saya sihir. Saya mohon dikeluarin aja. Gitu. Malah selamat. Iya, malah selamat ya. Selamat. Seperti itu, Ji. Tapi kalau udah ada ketakutan ada ini, karena apa? Dajjal itu mengunci pada hati, pada yang deg-degan itu. Makanya kalau ada sesuatu yang deg-degan di jantung seseorang Muslim, itu ada Dajjal. Melantunkan apa, umpamanya di sini, itu ada Dajjalnya sebenarnya. Oke. Seperti itu. Penyakitnya Bu Nur yang banyak itu juga dikendalin Dajjal, sehingga Ustadz video call sekali banyak ininya. Ya, waktu itu karena memang ada sih ya. Kalau saya masih ingat aja ya, saya urut aja ya, Mbak Nur ya. Jadi yang di hidung itu sakit nggak pernah sembuh. Saya hanya cuma, saya tanya Mbak Nur, ini sakitnya sejak kapan? Umur 16 tahun, betul ya? Nah, itu tuh saya 16. Kalau 16 belum nikah, berarti hidung itu fungsinya untuk mengambil napas namanya. Lingkungan. Ini berarti Mbak Nur itu jengkel sama lingkungan. Nah, di umur segitu sampai membuat sakit, berarti hanya cuma satu, sama orang tuanya. Nah, saya tanya sama orang tua siapa? Bapak sama ibu? Bapak langsung jawab. Karena apa? Karena bapak saya ngajarin ngaji itu sambil bercanda, jengkel. Oh gitu. Biasanya seneng orang ya, sambil bercanda, nggak pakai kayu. Enggak, maksudnya Mbak Nur itu kan ya serius lah. Walaupun nggak serius banget, nggak mukul, tapi serius saja. Maksudnya itu begitu. Tapi karena Mbak Nur itu masih muda ya jengkel. Itu sakit nggak pernah sembuh ya? Iya. Tapi alhamdulillah sudah. Sekarang Alhamdulillah sudah. Itu hidung, kemudian yang tenggorokan. Nah, kalau tenggorokan itu marah ngomel sama mantan suami, Ji. Nah, ini saya kasih tahu langsung enak. Serius. Jangan janji sama Allah jangan itu lagi, langsung seras hilang. Nah, terus kemudian mana ya pinggang itu nyimpen marah. Nah, itu nyimpen marah dengan suami atau dengan orang tua, silahkan pilih. Nah, Mbak Nur paham, oh saya sering nyimpen marah sama suami, sama ini. Jangan lagi, mau insya Allah. Mau. Kemudian kalau kaki itu ada amalannya dulu, amalannya Mbak Nur dulu. Minum air putih dari orang pinter atau Pak Kiai dalam tanda kutip ya. Karena nggak ngerti, menurut saya ya nggak apa-apa. Kemudian kaki cekut ya, saya kasih tahu ini hubungannya dengan kalau Mbak Nur itu nyari rezeki, kemudian kayaknya dikhianati, jengkel. Aku yang sudah nyari rezeki malah duitku dihamburin dan dia itu malah khianat, tadi jengkel gitu, Ji. Nah, itu kakinya cekut. Alhamdulillah, enakan nggak? Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Kemudian skiso alhamdulillah langsung hilang. Kemudian yang pelet itu, makanya main Facebook itu banyak tukang pelet di situ. Tukang pelet, tukang tipu, macam-macam. Ya. Godaannya ya. Bukan godaan, memang isi itu kebanyakan ya. Karena orang yang mencoba kalau udah kenalan dengan wanita laki-laki, udah dikejar. Nah, itu tukang pelet atau tukang tipu. Namanya dunia maya ya begitu tuh ya. Sudah Alhamdulillah sehat. ini. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah kesini nih Mbak Nur itu mau bercerita dengan teman-teman yang lain bahwa kembali ke jalan Allah itu benar-benar bisa bukan wajib, bisa menyelesaikan masalah-masalah secara harfiah, yaitu sakit di tubuh. Karena saya memberikan nasihat juga nggak aneh-aneh ya, hanya cuma tobat, Mbak jangan ini seperti ini, tobat mau, jawabnya mau aja. Mbak jangan ini lagi, mau ya hilang langsung tem seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ini saat ini saya mau bertanya lagi, jawabnya pasti mau. Mbak mau nikah lagi? Mau. Mau. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini manfaat, insya Allah. Wallahu a'lam. Ya. Oke. Ada pesan nggak Bu Nur buat teman-teman ini Bu Nur? Ya, yang sakit lah paling tidak ya, yang sakit lah.
yang sakit. Ya sakit apa aja monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-temanku semua, kalau kalian sakit itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berobat itu belum tentu sembuh, tapi belum tobatnya, masih punya banyak sekali dosa yang dilakukan. Iya. Bisa diterjemahkan pakai bahasa Taiwan, Bu? Monggo. 大家好，我是 Nur Fadilah。我给你讲，我全部我朋友在那边好好的。如果你们有生病，你一定要跟 Allah 说的，不能常常你那个看医生，医生是有给你们好的，可是你还有那个什么，跟 Allah 还很多有问题。好，这样就好了。谢谢。 Sekaligus disampaikan kalau nanti mau konsultasi silakan hubungi Pak Ustadz dalam bahasa Taiwan. Monggo, Bu. Iya, Bu, nggak apa-apa. 我朋友，我在这里是在 Ustadz Danu。 Nomornya di sini. Ya. Nomornya di sini. Kalau 如果你们要来这里看，要跟 Ustadz Danu 讲话。 有电话在这边，好不好？谢谢。谢谢。好lah. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Nur. Ya, sama-sama, atas Pak waktunya Tung. sudah Ya. meluangkan waktu di sini. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Bang J. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bu Nur yang langsung sudah datang dari Taiwan untuk memberikan kesaksian di sini. Dan Ibu Nur sudah sembuh dari sakit skizo yang pernah dialaminya. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Bukan hanya skizo, banyak ya. Banyak. Baiklah sahabat beriman, demikian video kami. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.